Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari SDN Wanasari. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kontes Hewan Terkuat yang ditulis oleh Kak Bubu Fani. Sebelum saya menceritakan dongeng tersebut, teman-teman tahu tidak siapa hewan terkuat di hutannya? Tidak kan? Untuk lebih jelasnya, mari menyimak video saya menceritakan dongeng tersebut. Kontes hewan terkuat. Siapakah hewan terkuat di hutan ini? Apakah Badi badak, Gagak gajah, atau Sinu singa? Pasti aku yang terkuat. Badanku kekar, tenagaku besar, kata Badi sambil memamerkan tubuhnya yang berotot. Kalau cuma tenaga, tentu saja tenagaku lebih besar, seru Gagak tidak terima. Lihat ukuran badanku, lebih besar dibandingkan badanmu kan? Bukan hanya itu, aku juga mempunyai belalai yang sangat kuat. Sinu mengaum sambil memamerkan taring dan cakarnya yang tajam. Aumannya menggelegar, membuat tubuh Badi dan Gagak langsung gemetar. Melihat itu, Sinu tertawa mengejek. Hahaha, aku baru mengaum sekali saja, kalian sudah ketakutan. Jadi, sudah tahu kan siapa hewan paling kuat di hutan ini? Jawabannya pasti aku. Akan tetapi, Badi dan Gagak tidak setuju dengan Sinu. Semua hewan itu merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Semua yang jadi yang terkuat. Mendengar keributan itu, Owi si burung hantu terbangun dari tidurnya. Ia bergegas mendekati Badi, Gagak, dan Sinu yang masih berseteru. Apa yang kalian ributkan, teman-teman? Tanya Owi. Badi, Gagak, dan Sinu lantas bercerita kepada Owi. Mereka juga meminta Owi untuk menentukan siapakah yang paling pantas disebut hewan terkuat di hutan ini. Owi cerdas dan bijaksana, mempunyai cara jitu untuk menentukan siapa hewan terkuat di hutan ini. Kembalilah besok pagi, aku berikan jawabannya sebelum matahari tinggi. Malam harinya hujan lebat, disertai angin kencang mengguyur seluruh hutan. Semua hewan bersembunyi, menghangatkan diri di tempat tinggalnya masing-masing. Demikian pula dengan Badi, Gagak, dan Sinu. Ketika yang berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk, penanda hari telah pagi. Barulah Badi, Gagak, dan Sinu pergi. Mereka bersama-sama menuju rumah Owi, yaitu sebuah lubang di dahan pohon yang sangat tinggi. Owi, Owi, kami datang, teriak Sinu. Owi muncul beberapa saat kemudian. Bagaimana? Apa kamu sudah tahu siapa hewan paling kuat di hutan ini? Badi langsung bertanya. Owi menggeleng. Untuk menentukan siapa hewan paling kuat di hutan ini, kalian harus mengikuti kontes hewan terkuat di hutan terlebih dahulu. Hah? Kontes hewan terhutan? Di hutan? Tanya Badi, Gagak, dan Sinu. Mereka belum pernah mendengar kontes semacam itu sebelumnya. Ya, jawab Owi. Semalam hujan lebat dan angin kencang membuat sebatang pohon besar tumbang. Pohon itu jatuh menutupi lubang tempat tinggalnya Kiki Kelinci. Nah, siapa yang bisa memindahkan batang pohon itu akan menjadi hewan terkuat di hutan ini. Tanpa membuang-buang waktu, Owi segera mengajak Badi, Gagak, dan Sinu menuju rumah Kiki Kelinci. Benar saja, sebatang pohon besar tumbang melintang tepat di atas lubang rumahnya. Untung saat musibah itu terjadi, Kiki sedang pergi, jadi ia tidak terluka sama sekali. Nah, siapa yang ingin mencobanya terlebih dahulu? Tanya Owi. Sinu segera melangkah maju.
Badi dan Gaga mundur memberinya jalan. Lihat saja, batang pohon ini akan kusingkirkan dengan mudah, kata Sinu sombong. Ia mengeluarkan cakar-cakarnya untuk menarik batang pohon itu. Namun, alangkah terkejutnya Sinu. Kuku-kukunya yang tajam hanya menggores kulit batang pohon tersebut. Sinu tidak menyerah. Kali ini, ia menggunakan taringnya yang runcing. Ia menancapkan gigi-giginya ke pohon, lalu serpihan kayu yang tergigit Sinu membuatnya tersedak dan terbatuk-batuk. Sudah, sekarang giliranku, kata Badi. Ia mundur beberapa langkah, kakinya menggaruk-garuk tanah, mengambil ancang-ancang, kemudian dengan kekuatan penuh, ia berlari menyeruduk batang pohon itu. Aduh! Dia berseru kesakitan, kepalanya pusing 7 keliling. Dia makin pening karena batang pohon itu bergeming. Aku gagal, keluhnya penuh sesal. Gaga maju menghentikan Badi. Siap-siap, aku pasti akan jadi yang terkuat, katanya. Ia membelitkan belalainya ke seluruh batang pohon tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia menarik batang pohon itu. Namun, batang pohon itu tetap tidak bergerak. Ternyata tidak satupun dari kita yang bisa menjadi hewan terkuat di hutan ini. Tantangan ini sulit, mustahil memindahkannya, kata Gaga. Tentu sulit jika kalian memindahkannya sendiri-sendiri, ujar Owi. Badi, Gaga, dan Sinu bertukar pandang. Owi benar, batang pohon tersebut terlalu berat jika kita memindahkannya sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama. Tapi bagaimana? Kata Gaga. Sinu berpikir sejenak. Sebuah ide cemerlang terlintas di kepalanya. Pertama-tama, aku akan mencakari kulit batang pohon yang tumbang. Lalu, Badi bisa menyeruduknya. Batang pohon yang sudah tipis pasti lebih mudah patah. Betul kan? Kata Sinu. Badi dan Gaga memberinya jempol. Iya tuh, ide bagus. Namun, apa tugasku? Gaga kembali bertanya. Kamu bisa mengangkat batang pohon itu yang sudah terpotong-potong. Batang pohon yang sudah terpotong-potong pasti akan lebih mudah membawanya, kan? Jawab Sinu. Badi dan Gaga mengangguk-angguk, tanda setuju. Mereka dengan penuh semangat memindahkan batang pohon tersebut. Semuanya tidak segan membantu jika ada teman yang sedang membutuhkan bantuan. Tidak butuh waktu lama, pekerjaan yang dianggapnya mustahil itu akhirnya selesai juga. Badi, Gaga, dan Sinu sangat puas dengan hasilnya. Ternyata tidak ada yang sulit ya kalau kita bisa mengerjakannya bersama-sama, kata Gaga. Betul kan? Tidak ada yang mustahil jika kalian melakukannya bersama-sama dan ingin saling bantu sesama. Jadi kalian sudah tahu belum siapa pemenang hewan terkuat hari ini? Kata Owi. Mereka berseru serempak. Kami semua. Ketiganya tertawa lepas bersama-sama. Sejak saat itu, Badi, Gaga, dan Sinu tidak pernah lagi memperdebatkan siapa hewan paling kuat di hutan ini. Mereka sadar bahwa kekuatan datang sebenarnya dari kesatuan dan kebersamaan. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.